Sahabat Master Kasih, kita jumpa lagi di podcast Cangkruan Pengilon. Kali ini kita akan membahas tentang orang Katolik dan nilai-nilai kebangsaan. Kami menghadirkan tokoh yang tidak asing lagi. Beliau adalah aktivis kebangsaan dan banyak melintang di seminar-seminar yang mungkin nanti akan disampaikan oleh beliau sendiri. Saya perkenalan dulu dengan Pak Irianto Susilo. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas Ugu. Ya. Juga kita dihadiri oleh tokoh muda kita, Mas Gigi. Ini juga menguasai kayaknya tentang masalah Injil ortodok katanya, dibilang Pak Setiawan. Gitu ya. Saya juga nggak tahu itu apa ya, karena memang saya ada keterbatasan di sana. Tapi pada prinsipnya kita akan membahas secara terbuka, bebas. Yang penting itu bermanfaat bagi Anda semua. Kita mulai. Monggo Pak Irianto untuk memperkenalkan diri agar audiens di luar sana mengenal Pak Irianto. Selamat malam. Selamat malam Mas Kuku, Mas Setiawan, Mas Gigi. Selamat malam juga para penonton Mawas TV. Saya perkenalkan, nama saya Irianto Susilo. Saya kalau diakui masih sebagai orang Katolik. Ya, tapi dengan keterbatasan. Saya jarang-jarang di gereja. Saya penggiat kebinekaan. Itu perkenalan dari saya, Mas. Begitu Pak ya? Iya. Oke. Kalau yang Mas Gigi silakan, Mas Gigi memperkenalkan karena baru kali ini hadir di cangkuran kita. Monggo silakan Mas Gigi. Baik, selamat malam penonton semua. Nama saya Mas Gregorius, nama baptisnya. Saya biasa dipanggil Mas Gigi. Saya sendiri termasuk ya dulu aktif di OMK, sekarang sendiri sudah kerja. Saya sudah kerja. Nah, mungkin malam ini saya cukup menyimak dan dari obrolan-obrolan kita malam hari ini. Ya, baik. Kita lanjutkan bicaranya. Pak Ir, kami hari ini kan kita mengambil orang Katolik dan nilai kebangsaan. Kita tahu bahwa banyak dari kita seperti kata dalam tempurung. Begitu keluar, mereka tidak seperti ya bisa dikatakan eksklusif atau inklusif itu, sehingga kesannya bahwa mereka tidak tahu tentang dunia luarnya. Nah, ini umat Katolik yang hidup dalam kemajemukan tentu dituntut untuk memiliki wawasan yang lebih luas agar bisa berperan dalam bermasyarakat. Bagaimana itu dimaknai, Pak? Sebelumnya saya menjawab, saya ingin berkenalan dulu sama host satunya. Oh iya, ini belum dikenalkan oleh Oh Mas iya, Kuku. Karena gini Pak, kalau di cangkruan udah mengenal beliau gitu ya. Ini udah cuman ya sorry saya tadi belum memperkenalkan dengan Pak Ir. Silakan Pak Setiawan memperkenalkan Pak Setiawan. Pak Ir berkenalan Pak Setiawan. Lanjut aja. Saya kategumen. Masih ketegumen. Iya. Siap. Bagus. Tidak semua orang Katolik seperti itu. Jadi banyak yang Katolik sudah berkiprah di masyarakat, gitu kan. Banyak di pekerjaan, di ruang-ruang publik yang lain banyak sih, banyak itu. Tapi tidak di dalam Katolik itu mengenal ada bermacam-macam dialog. Ada dialog kehidupan, dialog karya, dan dialog teologis. Khususnya di dialog kehidupan itu sudah dilakoni sama orang Katolik itu. Kita biasa berteman dengan
orang selain Katolik ya makan di warung, makan di pekerjaan juga teman sekantor gitu kan. Tapi kadang-kadang itu tidak dilanjutkan dengan dialog karya dan dialog teologis. Itu yang menyebabkan situasi keagamaan di Indonesia itu cenderung beku. Gitu. Nah itu perlu dilanjutkan dengan dialog karya, dialog teologis. Nah khusus untuk dialog teologis itu kan agak sulit itu, khusus orang-orang yang pintar, terpelajar gitu kan, seperti para romo gitu. Nah itulah Mas Koko. Jadi sebenarnya banyak sih, sebenarnya banyak. Kalau menurut Pak Setiawan gimana? Tentang pemaknaan tadi sebagai apa? Yang hidup dalam kemajemukan tadi. Secara formal memang sudah jarang kita dengar ya. Kalau dulu masih kita dengar dari melalui PMKRI, yang enggak itu malah ISKA. ISKA itu ada lembaganya, kiprahnya malah enggak pernah terdengar. Padahal itu sarjono, tapi enggak pernah. Sampai juga ISKA, tapi tidak pernah. Nah, selebihnya banyak mereka yang katanya Katolik, cuman di dalam pembauran di masyarakat justru tidak tampaknya tidak membawa warna Katoliknya. Kecuali dalam acara-acara formal ya seremonial itu masih ada PMKRI, ya seremonial. Mungkin aja tiba saatnya kita itu akan terbalap oleh organisasi-organisasi, lembaga-lembaga lain tiba saatnya. Tidak apa-apa sudah, kita juga memang adanya begitu, mau ngomong apa? Penggiat-penggiatnya yang mana juga enggak jelas. Yang penting yaitu bahwa tetap mempunyai nasionalisme meskipun diam-diam kan gitu. Kalau melihat gini, itu kan PMKRI, katanya dia bilang Pak Setiawan bilang PMKRI. Itu apakah itu memang konteks secara gimana? PMKRI itu gini, saya kebetulan dulu anggota PMKRI. Dulu waktu zaman saya itu masih rame lah, banyak menjadi anggota PMKRI. Tapi karena kemajuan zaman, kemajuan teknologi, teman-teman muda itu banyak berkiprah dengan gadget gitu, akhirnya tergeser lah PMKRI. Juga ada sebab-sebab lain itu yang akan diurai, tapi mengurainya itu tidak gampang, sangat tidak gampang. Saya sangat mengerti perihal permasalahan di PMKRI. Menyangkut dengan persoalan isu-isu SARA gitu. Itu perlahan-lahan diurai. Semakin hari ya berjalan sangat pelan gitu untuk terurai gitu kan. Nah itu tergantung satu goodwill dari para pemangku kebijakan. Goodwillnya tergantung dari pemangku kebijakan, entah itu romo moderatornya, romo kepemudaan, atau romo-romo yang terkait di dalam PMKRI. Tapi PMKRI sendiri kan sebagai ormas, dia independen, masalahnya di situ. Tapi sebetulnya tidak independen. Nah independennya gini, secara finansial, PMKRI tergantung dengan keuskupan gitu. Kegiatannya sebetulnya independen, meskipun itu independen, tapi tetap kan dalam konteks hidup menggereja kan dia terikat dengan konsep itu kan. Makanya ada romo moderator di situ. Kalau menurut pengalaman Pak Ir selama ini kan saya melihat dari track record Pak Ir sangat di FB itu kan aktif di
nilai kebangsaan baik seminar di kemarin kalau nggak salah terakhir di Untak Pak ya. Iya, iya. Di Untak itu bagaimana Pak Ir bisa melihat dari sisi dari luar sehingga kita bisa ketarik ke dalam Dari luar kan memberikan seminar-seminar itu baik yang di kemarin kalau nggak salah di IAIN juga pernah ya. Di IAIN nggak tahu mana. IAIN itu sebatas saya diundang sebagai untuk reviewer kurikulum. Oh, review kurikulum itu. Nah, ini yang saya maksud bahwa dari nilai kebangsaan yang dibawa oleh Pak Ir dan dalam setiap kegiatan di sana itu bagaimana Pak Ir melihat bahwa Katolik itu masih membawa ada nilai-nilai yang harus dikembangkan di umat supaya umat tahu gitu. Ya, saya itu memakai strategi media sosial untuk kegiatan-kegiatan saya. Sebetulnya dalam acara yang khususnya acara yang kemarin, kita bicara acara yang kemarin di Untak. Saya mengundang romo-romo yang kebetulan nggak bisa hadir, ya ada kesibukan yang lain nggak tahu. Mungkin beliau sibuk atau tapi ada utusan dari teman-teman Katolik lah. Itu sebagai sarana untuk membangun ruang perjumpaan. Gitu. Nggak berhenti sampai di situ, harus ada tindak lanjutnya. Kalau berhenti pada seminar, tidak ada ruang tindak lanjutnya akan muspro, mubazir gitulah. Nah, itu yang harus ditindaklanjuti. Gitu, Mas. Oke. Kan gini, sadar tidak sadar, kita akan berharap iman kita sebagai umat Katolik harus memiliki sikap yang lebih, ya katakanlah cerdas jika menghadapi tantangan yang ada. Bagaimana itu dilakukan? Tadi kan ada itu ya, ada apa? Disampaikan bahwa kita harus bisa hadir di setiap kehidupan bermasyarakat, meskipun nilai-nilai kekatolikan kita tetap ada, hanya tidak menjadikan itu sebagai hambatan untuk berkegiatan di luar gereja. Nilai-nilai kekatolikan itu yang saya punya, yang saya punya. Meskipun saya enggak, kalau diakuni, gitu, kalau diakuni saya sebagai Katolik, nilai-nilai itu saya transformasikan dalam bentuk-bentuk yang universal. Misalnya kita bersetia pada keadilan, gitu. Kita bersetia pada kemanusiaan. Gitu. Itu kan masuk dalam nilai-nilai Katolikan. Gitu. Jadi nilai Katolik itu jangan, kalau menurut saya, jangan dibawa sebagai Katolik nyel, harus ditransformasikan dalam bentuk-bentuk universal. Gitu. Jadi artinya bahwa kita bukan menonjolkan, ya kalau kasarannya misalkan soalnya dikebodekno kayak kalung tampil, tetapi sementara kita sendiri di kehidupan bermasyarakat itu tidak sebagai orang yang bersosial dengan baik, gitu Pak. Kalau Mas Gigi gimana? Mungkin kalau dari pengalaman saya untuk dekat dengan orang-orang di luar, kita bicara tentang orang-orang di luar Katolik ya, itu lebih memang ada ya pertama-tama kita paham dulu sejauh mana iman kita itu seperti apa. Dan kedua memang ada batas-batas tertentu yang memang tidak bisa kita melangkah ke mereka atau mereka melangkah ke kita. Yang tidak bisa ya lebih ke arah teologi segala macam. Itu tidak semua kita bisa langsung lantas melompat ke mereka atau kita langsung mereka tiba-tiba datang ke kita. Ya mungkin memang harus ada batasan-batasan tertentu yang kita buat di antara kita, tapi juga kita paham mana yang sebaiknya tidak diangkat, mana yang sebaiknya mungkin bisa ya seperti tadi memang lebih ke arah bagaimana kita membantu. Mungkin kalau dalam contoh nyatanya itu saya juga mengalami di mana kadang itu orang-orang ya ada mungkin ada saudara-saudara lain itu mungkin melihat dalam kacamata stigma.
oh orang Katolik itu biasanya orangnya kaya-kaya, rapi-rapi. Biasanya ada semacam di beberapa kalangan itu stigma seperti itu. Nah, kadang kita harus juga mungkin ya bisa meluruskan atau juga mungkin bisa di posisi lain juga kita mungkin bisa ya ini yang kita lihat sadar dulu paling nggak dikatakan merek atau brandnya kita di mata orang-orang tuh kita harus lihat dulu seperti apa. Itu jadi memang tidak bisa langsung kita langsung saya tiba-tiba langsung bawa Injil atau bawa kitab suci tiba-tiba langsung ini loh. Kita nggak berdialog seperti itu. Tapi juga kita mungkin lebih ke arah apakah misalkan orang Katolik itu menghormati tentang puasa, ya kalau seperti itu masih bisa kita lompat ke mereka gitu. Jadinya ada hal kita harus menemukan dulu hal-hal yang bisa sama di antara kita dulu, baru kita bisa langkah yang saling mungkin lebih dekat lagi dengan mereka. Pak Setiawan, gimana? Difokuskan kepada dialog atau difokuskan kepada nilai kebangsaan ini? Ya nilai kebangsaan, pasti dalam nilai kebangsaan itu pasti kan ada dialog. Orang akan belajar berdialog dong Pak, ya kan? Ya. Pemahaman kebangsaan itu tentu harus diartikan bahwa kita nilai-nilai yang ada di masyarakat kita itu dipahami, gitu. Terus kita pun sebagai umat Katolik memahami juga bahwa di sana kalau Pak Setiawan gimana? Pak Setiawan. Kita mau memfokuskan pembicaraan kepada nilai kebangsaan atau peran serta orang Katolik pada kebangsaan atau kita fokuskan kepada dialog. Kalau lihat pembicaraannya kan sudah mulai fokus tadi kebangsaan, sekarang fokus ke dialog. Ya, tentu kita gini. Dialognya itu adalah satu perkembangannya gitu loh Pak. Tapi kita pemahaman tentang nilai kebangsaan kan tentu bahwa nilai-nilai kebangsaan itu di kehidupan berbangsa, bagaimana di masyarakat, dan umat Katolik juga sana akan hadir. Dan itu pasti ada dialog. Jadi saya pikir begini ya, kalau melihat pembicaraan tadi itu, seharusnya kita menjadikan kebangsaan itu sendiri sebagai melting pot. Melting pot ini memungkinkan di dalamnya salah satunya ada dialog. Cuman bukan fokus kepada dialog. Ya. Pada melting pot ini justru kelihatannya identitas masing-masing kelompok ini sudah harusnya luntur. Nilai personal yang tadi dikatakan nilai personal yang ada itu membawa nilai universalisme yang harus diwadahi di dalam dialog kebangsaan. Jadi kalau katakanlah dialog tadi ini kan aku tahu Anda katakanlah Kristen, saya Katolik, jadi kita menjaga. Kalau di dalam melting pot kebangsaan ini sudah tidak ada lagi tuh. Anda Kristen, saya Katolik, kita hanya merasa di dalam inner kita bahwa saya Katolik membawa nilai universal kekatolikan ini tadi untuk bersama-sama berbicara di dalam kebangsaan. Nah, ini mestinya kalau saya bilang ya, ini menjadi pesan yang penting juga bagi kerasulan umum ya. Anda dibekali yang cukup, tapi ketika Anda keluar, bukan lagi saya I'm Katolik, tapi biarlah orang menilai Anda Katolik. Saya Indonesia. Harus bicara seperti itu. Saya Indonesia. Jadi tanpa harus kita mengenalkan diri saya Katolik, tapi harus mengenalkan diri saya Indonesia. Orang lain mengatakan, oh inilah ciri khas kekatolikan. Ya silakan. Terserah. Ya silakan. Makna kebangsaan sendiri itu sebetulnya apa sih? Nah ini sebetulnya saya dari saya mewakili orang yang bertanya. Sekarang kalau dikatakan tadi kebangsaan yang nanti kan banyak ini kebangsaan apa namanya Pak itu yang nasionalisme gitu. Sekarang inti dari nilai kebangsaan itu apa sih Pak yang akan dibawa? Ada banyak teori itu. Iya. Gitu.
kalau saya mengikuti nggak tahu mazhab siapa ya. Nasionalisme itu adalah semua orang nggak melihat identitasnya, nggak melihat asal usulnya, berkomitmen untuk membangun bersama-sama. Itu nasionalisme. Kalau masih yang ikuti yang ada pendapat juga, nasionalisme itu harus berdasar kedaerahan, nasionalisme harus berdasar kesukuan. Itu. Tapi kalau saya berpendapat nasionalisme itu adalah komitmen bersama, tidak melihat identitas, tidak melihat latar belakang, untuk membangun bersama. Nah itu menjadikan tadi seperti melting pot tadi yang Pak Setiawan katakan itu. Jadi identitasnya menjadi identitas bersama Indonesia. Gitu. Tapi sebelum itu masing-masing juga harus berbekal dengan baik. Dari Katolik ya berbekalan dengan baik. Apa nilai yang harus disampaikan berdasarkan ajaran-ajaran yang diterima di dalam kekatolikan supaya ini mewarnai tanpa harus menyebut identitas. Kiprahnya gimana? Kiprah nyatanya? Kiprahnya masih perjalanan panjang. Kalau hukum tanya Pak Setiawan. Ya kan kebangsaan kan jelas jelaskan tadi ada nilai nasionalismenya. Kita sudah nggak berbicara masalah lu siapa, gua siapa, tapi bagaimana membangun bangsa ini kan gitu kan. Nah, berarti kan bentuk kiprah nyatanya apa yang harus diwujudkan? Karena kan banyak sering kita lihat dialog. Paling gampang ya, paling gampang itu dialog kehidupan. Yang orang sudah lepas dari asas primordial. Contohnya diterima di satu perusahaan, misalnya Mas Pugu punya perusahaan, itu menerima pegawai itu tidak melihat latar belakang, ya itu salah. Melihat kemampuan, gitu. Jangan melihat latar belakang. Oh, sing Katolik minggir rose iki diterima Katolik aja. Padahal nggak iso apa-apa. Gitu. Itu paling simpel. Gitu. Lah itu kan masih perjalanan panjang itu. Panjang. Misalnya di sekolah negeri, ketua OSIS, dilihat kemampuannya, tidak dilihat latar belakangnya. Misalnya gitu. Kalau menghadapi itu idealnya, Pak ya, idealnya. Tapi kalau menghadapi tantangan-tantangan selama ini kita lihat, bagaimana itu bisa ya boleh dibilang bahwa bagaimana itu bisa mengatasi hal seperti itu sehingga orang lain pun memahami bahwa kami begini gitu ya. Harus berani untuk melawan. Kalau tidak berani ya orang nggak berani ya pasti kalah, Mas. Tapi beraninya punya kemampuan, Pak. Punya kemampuan. Ya, skillnya dia punya. Mempertahankan dan melawan. Gitu. Kalau misalnya ketua OSIS dipilih identitas tertentu, ya nggak boleh lah, harus melawan. Misalnya dia punya kemampuan, dia bisa potensi untuk menjadi ketua OSIS, ya harus mencalonkan diri, berani mencalonkan diri. Gitu. Berarti itu mungkin kejawab juga langkah bahwa untuk menghapus image menguasai dan dikuasai, ya kan? Kalau sudah orang bicara, saya nggak melihat Anda siapa, tapi saya melihat bagaimana tingkah laku Anda. Betul. Ya kan? Sehingga orang lain menganggap bahwa saya tidak dikuasai oleh dia sebagai pimpinan gitu ya, atau dia nanti akan menjadi semacam ingin menguasai kan gitu. Nah, saya itu kan paling nggak seneng kalau kadang-kadang itu ada kadang-kala ormas-ormas kita juga ada pemilihan Bawaslu atau KPU itu, wah penting ini dimasukkan orang-orang Katolik lah, itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh. Kalau dia merasa mampu, harus mencalonkan diri. Yang penting
dia punya ya, punya kemampuan. gitu. Oh, kalau Mas Gigi Iya. menghadapi tantangan yang ada, ini kita menyebut kebangsaan ya. Iya. Dialogisnya sudah Iya. sudah kita. Untuk kalau dalam kebangsaan memang ya pertama-tama kita harus tahu menempatkan diri kita itu dalam masyarakat seperti apa dulu. Memang harus kebutuhannya apakah ya tidak tiba-tiba langsung wah waktunya pemilu kita harus berbondong-bondong. Saya setuju dengan Pak Ir tadi juga memang bahwa ada banyak tugas, bahkan ya menjadi hal mungkin sederhana seperti Karang Taruna atau itu kadang sudah cukup. Hal yang jangan terlalu mikirin hal besar tiba-tiba masuk partai politik atau gimana, terlalu jauh itu. Kadang kita malah pengen bawa Katoliknya dulu atau istilahnya karena aku Katolik dulu loh nih. Gak ada kan orang Katolik. Nah, itu yang mungkin yang lebih apa ya, akhirnya bikin orang itu wah ini dia sudah punya suatu motif kan di situ akhirnya. Jadi enak ya. Jadi enak. Gimana? Iya, jadi memang harus ditanggalkan ketika kita sudah sampai di sana. Ojo terus nempel di sini I'm Catholic. Kalau misalnya itu ikut Ya. ngono Tapi biarlah itu tampak di dalam tingkah laku, perilaku, karakter dan sikap. Seperti dikatakan contohnya di perintah dari kitab suci yang kita sering dengar untuk menjadi garam dan terang dunia. Di dalam konteks kebangsaan itu pun yang menjadi pegangan yang harus ada, menjadi garam, siap untuk mengasini meskipun dirinya sendiri akhirnya harus habis hancur, siap menerangi meskipun dirinya sendiri ibarat lilin itu akan habis. Ya. Tapi yang saya perlu warning, jangan terus memakai pedoman aku akan mengirim kau ke kandang serigala. Oh, jangan mereka dianggap serigala, enggak lah, mereka itu orang-orang kita juga, bangsa kita juga. Jangan terus memakai prinsip ini. Wah, saya Katolik, mereka diksi yang semua serigala, kita domba. Oh, enggak lah. Ya, kita tetap siap. Kalau tadi dikatakan, saya mungkin cenderung mengatakan bergabunglah di dalam satu tim advokasi dengan situasi nuansa tantangan yang ada hari ini. Penting sekali ada lembaga-lembaga advokasi itu supaya orang juga menjadi, saya nggak ngomong jelek lah, tapi supaya menjadi lebih sadar bahwa kita adalah Indonesia, bukan primordial yang dikedepankan. Kayaknya gitu. Tapi itu juga menjadi tantangan bahwa orang-orang Katolik itu harus punya kemampuan. Punya modal. Nah, kalau bicara punya kemampuan ini, nah ini baru nih ya. Bagaimana gereja, tentu di sini ada magisterium, untuk menjadikan umat memiliki nilai-nilai kebangsaan. Ya, tentu imannya sudah dewasa, ya kan? Pastilah, dia kan arah ke sana kan sudah diarahkan ke sana untuk iman dewasa. Tapi bernilai kebangsaan yang seperti Romo Sugio Pranoto mengatakan bahwa 100% Katolik, 100% Indonesia. Monsinyur. Sorry, yo Romo Monsinyur ya. Yo Romo Uskup Monsinyur. Romo Uskup Monsinyur. Itu kan 100% Katolik, 100% Indonesia. Berarti kan harus ada yang mendidik atau meregenerasi atau membangun sebuah wacana-wacana, bukan hanya sekedar wacana, tapi suatu berkegiatan yang mengarah ke sana. Betul, saya melihat ada kegagapan, terus saya melihat adanya satu rasa tidak percaya diri dari komunitas Katolik itu untuk membuat kajian-kajian tentang nilai-nilai Katolik dengan kebangsaan. Lebih tematis lagi Katolik dengan hak asasi manusia, Katolik dengan demokrasi. Itu banyak sekali tema-tema itu. Nah, Katolik itu gagap untuk mengkaji
soal itu. Mungkin mereka masih ketekemin semua. Mungkin. Enggak, itu mungkin bukan gagap, takut. Ada semacam ketakutan sebagai, ya boleh dibilang bahwa ya karena nggak siap tadi, karena nggak siap bahwa bagaimana dia dipersiapkan sebagai umat, dipersiapkan untuk hadir dengan nilai kebangsaan yang ya 100% Katolik, 100% Indonesia tadi. Bukan hanya ucapan, karena slogan indah. Kajian itu lalu menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu untuk diimplementasikan. Betul. Gitu. Nah, tadi saya sempat bincang sama Mas Gege. Itu menarik sekali tentang kajian Katolik dengan ekonomi. Gitu. Apalagi sekarang musim oligarki lah. Itu bagaimana gitu kan? Itu panduan gereja terhadap demokrasi apa? Ini panduan gereja terhadap hak asasi manusia apa? Nah, itu yang perlu dikaji gitu. Sehingga umat itu ada panduannya. Kan Katolik itu terkenal dengan hierarkinya. Ya, magisterium itu. Gitu. Hierarki itu artinya terpandu dari atas ke bawah. Ya kan? Ya. Kalau mengenai hal-hal semacam ini tidak dipandu, kan tidak ada hierarki itu. Ya itu. ya itu tadi yang saya katakan itu. Berarti kan ada keinginan ya boleh dibilang keinginan mutlak lah katakanlah dari para magisterium kita itu yang tertapis itu karena beliau lah yang punya wewenang untuk Katolik dengan budaya. Itu menarik sekali. Sebenarnya kalau kita bilang pada titik ini itu harus kuat kolaborasi antara klerus, para imam dan awam. Kalau mengandalkan imam saja untuk memberi panduan kepada umat untuk berkiprah, ini nanti miss. Gaitlah mereka yang memang aktivis di lapangan untuk bersatu sehingga bisa merumuskan implementasi nilai kekatolikan di dalam nasionalisme. Ya, tentu. Kalau mengandalkan ini aja ya. Istilahnya tadi panduannya aja. Panduan itu menjadi awang-awang. Iya, seperti kalau pas pemilu kan, umat Katolik wajib nyoblos, hanya itu aja. Nah, itu sebetulnya kan saya tidak suka sebetulnya. Umat Katolik harus nyoblos caleg Katolik. Ya harusnya dikatakan bahwa Anda sebagai orang Indonesia yang mempunyai hak, bahkan bisa diterjemahkan kewajiban untuk pilih tanpa harus kita berbicara umat Katolik karena nilai itu harus sudah ada. Dan lagi caleg itu menjadi legislatif itu mewakili semua orang, bukan mewakili Katolik saja. Kalau dulu iya ada partai Katolik, dulu ada partai Katolik. Ya, partai Katolik. Kan sudah melebur ya ke sana ya. Hanya kan begini, kalau kita sudah ini arah-arah yang sudah ini ya tahun 2024 nggak apa-apa lah tapi kita bukan politik praktis, kita hanya sekadar pembicaraan dian aja, pemahaman aja. Nggak apa-apa, politik praktis juga nggak apa-apa. Nggak, maksudnya di diskusi ini kita untuk memahaminya bahwa seperti yang dikatakan tadi bahwa Katolik itu setelah calon Katolik setelah dia menjadi legislatif, dia tidak boleh berbicara masalah orang Katolik, tapi dia sebagai wakil rakyat Indonesia yang terpilih, kan gitu. Hanya nilai-nilai bahwa universalnya digunakan ke sana. Betul, nilai yang ada dalam dirinya. Iya. Nah, ini perlu legislatif sadar ojo jauh dicoblos tok ae tapi pemorotan gak ono anune ya. Gitu yang harus ditekankan itu kan bahwa kita itu bukan orang Katolik yang bertempat tinggal di Indonesia. Kita itu orang Katolik Indonesia. Orang Indonesia yang Katolik. Jadi kalau dikatakan bahwa kita orang Katolik yang bertempat tinggal di Indonesia, wah ya ora lah kita itu orang Katolik Indonesia
atau orang Indonesia Katolik. Menarik itu. Ya, tapi yang jelas bukan orang Katolik di Indonesia. Orang Katolik Indonesia apa orang Indonesia Katolik? Nah, ayo ini untuk filsafat ini ya, untuk filsafat ini hal mudah gimana? Ya kalau bagi saya sih keduanya itu sedang berjalan seiringan sih. Kalau memang nggak bisa langsung belajar tentang Katolik saja atau belajar tentang Indonesia saja. Bila koin. Iya. Apa yang berikanlah pada Kaisar apa yang ada Kaisar, pada Allah pada pihak Allah. Loh enggak, ini situ tuh orang Katolik yang di Indonesia atau orang Indonesia yang agama Katolik gitu loh. Ini Katolik dari Indonesia. Jawabannya itu. Berarti kan harus terpahami ke sana Pak ya. Ayo mau. Ya, memang agaknya kita kurang siap ya, terutama kalau kita berbicara dari hierarki. Kita jauh dari kata-kata siap untuk menerjunkan kader Katolik untuk berbangsa, untuk bernasionalisme. Kita belum siap, kita harus akui. Kita sibuk pada urusan internal sendiri. Jadi kita tuh baru dari 100% Katolik, 100% Indonesia, kita baru berbicara mengenai sisi 100% Katolik. Itu pun masih dipetani, kita baru 0,5 atau 1 atau 3% kan gitu. Jangan berbicara dua-dua ini jalan bareng, ini kan harus balance, berspiring bersama. Ketika kita sudah berbicara Indonesia, ya sudah. Ini. Tadi ada yang dikatakan Pak Setiawan bahwa kita tidak mengandalkan para klerus. Iya. Gitu. Harus ada tokoh-tokohnya. Berarti iya. Ini kan harus para tokoh-tokoh ini juga harus hadir di sana membantu. Iya. Idenya begini, ide yang saya pikirkan gini. Kalau kita berbicara skop paroki, skop keuskupan, skop nasional ya. Skop paroki, kita bicara skop paroki dulu aja. Karena apapun gereja kita kan parokial di mana-mana, ya. Guide-lah mereka yang kalau di kita sudah mungkin ya Pak Subekti ya, itu yang seringkali memberikan, tapi kan tidak intens. Dan materi yang disampaikan itu kan tidak terfokus bagaimana untuk mengkadernasionalkan orang-orang paroki salib suci. Ini harusnya guide dan bentuk satu panduan khusus untuk paroki salib suci yang mudah-mudahan bisa ditiru oleh paroki-paroki lain menjadi polisi keuskupan. Guide awam, karena kalau ini berdiri sendiri mendasarkan bahwa ini adalah ajaran dari hierarki begini-begini kekatolikan 1000% nonsen. Nah, gagap di lapangan. Makanya itu kita Mawas TV mencari orang ya termasuk ini Pak Irianto ya toh dulu orang-orang muda yang penting itu tokohnya dulu dilungkas mari tokohnya dulu kita hadirkan untuk bicara di sini sehingga enjoy di sini dan mungkin nanti saya sudah bicara dengan Pak Ir ya bahwa Pak Ir monggo Pak Ir menjadi di sini untuk kita berdiskusi, menghadirkan tokoh-tokoh yang itu yang mungkin nanti akan komparasi dialognya itu enak gitu loh. Siap. Dan mungkin itu nanti bisa menjadi pedoman itu, bahan itu gitu. Role model. Nah. Jadi kita buat buku panduannya atau apalah, jangan buku lembaran panduan ini loh. Jadi sering berdiskusi, sering berdialog sehingga menjadi suatu habit, menjadi satu kebiasaan yang nanti akhirnya terbawa untuk ketika mereka berada di komunitas-komunitasnya. Yang hari ini saya lihat, kalau kita salib suci, meskipun sering Pak Subekti itu sering berbicara, tapi kelihatannya masih jauh api dari panggal. Ya ini, makanya tadi saya sudah bicara Pak Ir. Ya monggo Pak Ir, ayo kita diskusi Mawas TV. Inilah tujuannya kita Mawas TV sebagai media bentuk kolaborasi, kolaborasi. Kalau sudah guide dan bentuk kolaborasi ada satu step. Kalau sudah ada satu step,
bukan kuncrit ya. Nah, ada arahnya. Pak Kuncit nggak datang, Pak Kuncit. Tas Gordon. Pas Gordon. Iya. Memang menarik ya. Kalau kita kupas sampai mendalam, nggak mungkin ini bisa kita lakukan di forum ini. Hanya ini sebagai langkah awal. Encourage, Iya. encourage gitu. Iya. Menjadi angel, menjadi sulit ya karena kita tidak pernah memikirkan itu. Nah. Jangankan kau bergerak, mikir aja enggak. Mawas wis dulu. Yes, sekarang. Iya. Bulan lalu kan belum. Belum. Dalam usia salib suci yang sudah 34 tahun ini kan. Iya. Kalau 30, itu gimana Pak? 34. Pak, yang tadi kita bicarakan tadi bahwa nanti kita menarik memang kalau kita mengupas tentang kebangsaan. Hanya seperti yang Pak Setiawan katakan bahwa kita harus mengumpulkan orang-orang itu untuk berdialog. Karena klerus atau romo-romo itu Iya. hanya tahu tentang dokumen-dokumen, gitu kan? Tahu tentang spiritual. Sedangkan pengetahuan tentang ilmu hak asasi manusia, demokrasi, itu kan tidak ada dalam pendidikan romo. Jadi romo tidak diajari tentang demokrasi. Jadi harus kolaborasi. Kolaborasi menghasilkan sesuatu. Nah, sesuatu itu yang netes ke umat. Dan itu kita persembahkan ke klerus untuk disampaikan ke umat supaya mereka hadir di sana. Sebenarnya ada sih. Kita punya panduan, tapi betapa sulitnya. Kita punya ASG loh. Ya. ASG. Itu ASG apa itu? hanya Ajaran sosial gereja. Ajaran Itu sosial. sebagai raw material untuk dipakai. Teman, betapa sulitnya. Nggak tahu ya. Saya, yang lain nggak tahu. Saya aja baca aja enggak. Mulai dari Rerum Novarum, mulai dari Quadragesima, ada. Gimana ASG Pak? itu menurut saya, Iya, monggo. menurut saya ASG itu dipandang dari kacamata barat. Iya. Terlalu barat sekali. Nah iya, itu yang harus diterjemahkan. Itu harus diterjemahkan dalam Itu sebagai budaya-budaya. Bahan baku. Betul, budaya Indonesia khususnya. Itu. Budaya Indonesia banyak. Budaya Jawa salah satunya, budaya Kalimantan, banyak. Nah, itu bagaimana menangkap kearifan-kearifan lokal tadi. Gitu. Ya, tadi nggak serta-merta bahwa ASG itu sebagai pedoman yang mutlak. Oh, tidak bisa. Bisa. Itu kacamata universal yang intinya itu mau berbicara apa, kita punya apa, ya jalankan ini. Ya, ini menjadi raw material seperti kangkung itu raw material, kacang raw material, maringono apa mana tadi pecel. Berarti Pak En ini siap nih ya untuk mengisi mawas, dialog dengan para tokoh-tokoh, dan kita memfasilitasi itu Pak En, ya kan? Dan kebetulan ini Pak Ketukupen ini juga akan mendukung ini semuanya, sehingga kembali berkumpul seperti kemarin-kemarin gitu ya. Kita hadir di sini untuk berbicara sehingga peran umat dalam nilai kebangsaan itu nyata adanya. Iya. Gitu ya. Satu hal yang apa ya, perlu saya sampaikan Iya, sebagai pesan. Ini sudah kata-kata terakhir. iya, Iya, ini kata terakhir. Iya, iya. Iya. Litekno ya. Jangan pernah ragu untuk keluar, termasuk romo-romonya. Gitu. Romo itu dipandang oleh orang luar itu sebagai tokoh, pemimpin. Pemimpin itu kalau semacam ini, pemimpin harus di depan, jangan di belakang. Seperti itu kalau itu jenderal, bukan pemimpin. Gitu. Nah, jangan ragu, jangan takut. Salah enggak apa-apa, keliru enggak apa-apa. Masih bisa diperbaiki. Iya, gitu. Semua orang akan maklum kok. Kalau keliru-keliru enggak apa-apa. Gitu. Berhubungan dengan kiai, dengan biksu, dengan tokoh-tokoh agama yang lain, dengan enggak apa-apa. Romo juga manusia yang penuh dengan kekurangan. Iya. Itu sih pesan saya. Pak Setiawan,
Silakan closing. Menarik pesannya, tapi saya mau bercerita sedikit. Monggo, Ya, closing monggo. statement tapi Monggo. dalam bentuk cerita. Iya, Saya bukan membandingkan apalagi menyamakan ya. Saya ingat cerita kalau di Wayangi itu Sengkuni. Maju oleh maju. Nah, nyuruh Kurawa perang. Nah, terus Kurawa ini bilang, "Gue nek aku kalah piye, Man?" Sama Sengkuni. Nek kowe kalah aku tak melayu dhisik jari Sengkuni ini ngono. Ya aja kaya ngono kan gitu. Jadi jadilah yang di depan membawa rombongan seperti ini. Aja ngongkon wong maju mari kono nek kalah melayune paling dhisik lah. Oke. Semangat muda. Semangat muda, ya. Oke, sahabat Mawas, bincang-bincang kali ini sungguh sangat menarik sekali. Bagaimana kita mempunyai nilai kebangsaan yang paripurna, tetapi kita juga harus terus belajar bagaimana menjadi orang Katolik yang memahami kebangsaan, nilai kebangsaan yang ada, sehingga kita menjadi orang yang bukan menjadi orang yang tidak berguna, tapi bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, membangun Indonesia dengan baik dan benar. Tentu itu kembali kepada nilai-nilai kebangsaan kita, pemahaman kita, bagaimana kita hadir di masyarakat. Demikian, sahabat Mas Kasih, selamat malam, sehat selalu. Merdeka.